Selamat bertemu. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara? Kiranya damai sejahtera selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Akhir-akhir ini kita mendengar berita bahwa ada hal yang boleh dikatakan heboh, tapi ada hal yang boleh dikatakan biasa-biasa saja, tergantung persepsi kita. Ada informasi bahwa kalender dari nama Isa Al-Masih untuk hari besar umat Kristiani diganti dengan Yesus Kristus. Bapak Ibu, ada beberapa pandangan yang perlu menjadi pemikiran. Yang pertama adalah secara linguistik, bahwa Yesus Kristus, Yesus yang dalam bahasa Indonesia kemudian diserap dari bahasa Yunani Yesus Kristus. Kemudian Hosea, Yosua itu sama dengan Isa. Itu satu tokoh. Jadi dalam konteks bahasa serapan ya tidak ada masalah mau diganti atau tidak gitu ya. Hanya yang menjadi persoalan mungkin ada pada persepsi dan pandangan terhadap tokoh Yesus ini. Dalam pandangan Kristen, Yesus adalah diagungkan karena dia adalah Tuhan, firman yang menjadi manusia. Sehingga ketika ada pandangan yang berbeda dengan kekristenan, ya wajar gitu ya, wajar, tetapi juga kembali kepada masing-masing orang. Sedangkan dalam kekristenan sendiri pandangan mengenai Yesus pun berbeda-beda. Ada yang menganggap bukan Tuhan juga tetapi Kristen gitu. Ada yang menganggap dia orang superior gitu ya, atau ciptaan. Ada yang begitu juga. Artinya bukan hanya non-Kristen yang punya pandangan yang berbeda gitu, tetapi dalam kekristenan pun bisa punya pandangan yang berbeda. Oleh karena itu kita perlu meninjau secara historical atau sejarah juga bahwa tokoh itu adalah satu orang. Nah, ketika ada perbedaan pandangan-pandangan itu ya dikembalikan kepada masing-masing gitu ya. Tetapi mengubah nama dalam arti serapan bahasa sebenarnya tidak ada implikasinya ya, tergantung bagaimana kita memahami Yesus itu sendiri atau Yosua HaMasyiah itu sendiri, Yesus Kristus, Gusti Yesus ya. Bagaimana kita memahaminya sehingga ada pendekatan-pendekatan kontekstual. Justru menurut saya dalam pandangan-pandangan yang berbeda dari satu orang atau kelompok orang kepada Tuhan Yesus Kristus, disitulah kemudian justru kita akan mencari kebenaran. Atau boleh dibilang dalam orang-orang berpendidikan itu artinya orang-orang yang bagaimana dia belajar mengedukasi diri untuk kemudian menemukan siapa sesungguhnya Yesus Kristus dengan berbagai sebutan itu. Nah, itulah pandangan sederhana untuk pemikiran berkenaan dengan dirubah atau tidak. Hanya memang perlu kita perhatikan ketika kemudian menjadi sebuah keputusan yang kemudian diundang-undangkan, bisa dampak implikasinya itu kepada kesulitan ketika kemudian
kita menggunakan kata itu bisa ada hal-hal yang kemudian diwaspadai, jangan sampai kemudian itu menyangkut masalah hukum. Jadi bagi saya secara pribadi, ini pandangan pribadi, bukanlah hal yang esensi dengan mengubah nama, tetapi yang esensi adalah bagaimana engkau sendiri menemukan siapa Yesus. Buat saya, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Dia. Kemudian Yesus adalah Tuhan, Firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus memberikan pengharapan kita yang kekal, dan Alkitab jelas mengatakan bahwa tidak ada nama lain selain nama Dia yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Yang kemudian juga firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada Yesus, dia mempunyai hidup yang kekal. Itu yang saya percayai. Jadi mau namanya Isa Al-Masih, mau Yesus, Yeshua Masia, atau Gusti Yesus Kristus, tidak ada masalah. Itu hanya soal bahasa. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Sekalipun kita berbeda pandangan, tidak ada soal. Yang terpenting, bagaimana imanmu untuk memperoleh keselamatan yang pasti. Tuhan memberkati. Amin.